Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Fitri, aku 92 dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Hari ini kita akan membahas topik tentang kolesterol di kalangan mahasiswa dan keluarga kita. Sebelum itu, hari ini aku nggak sendiri guys, aku sama teman-teman aku. Teman-teman bisa perkenalkan diri? Aku Nanang Septianingsih dari NIM 109. Aku Legiana Rahma Putri Syahira dari NIM 132. Nah, mereka berdua ini prodinya sama kayak aku, D4 Teknologi Laboratorium Medis. Oke, kalian udah kenal kan sama teman-teman aku yang dua ini? Sebelum kita membahas topik kita lebih dalam lagi, kita bahas yang basic-basic aja. Menurut kalian gimana sih? Apa sih itu kolesterol? Kolesterol itu adalah zat lemah atau lipid yang ada di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu memerlukan kolesterol untuk membentuk hormon, vitamin D, dan membran sel. Kadar kolesterol yang terlalu berlebihan di dalam tubuh juga itu nggak baik, seperti adanya lemak jahat atau LDL. Itu bisa menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah, stroke, hingga serangan jantung. Betul, dalam dunia laboratorium, kolesterol biasanya pemeriksaan dalam rangkaian yang kita sebut profil lipid. Ini mencakup total kolesterol, LDL, HDL, dan TG. Pemeriksaan ini sangat penting untuk mengetahui apakah seseorang berisiko terhadap penyakit kardiovaskular. Jadi guys, kalian bisa nggak menjelaskan bagaimana pemeriksaan kolesterol dilakukan? Jadi, pemeriksaan kolesterol dilakukan melalui sampel darah vena. Biasanya pasien diminta puasa selama 8-12 jam sebelum pemeriksaan. Hal ini dilakukan agar hasilnya lebih akurat, terutama untuk parameter TG. Jadi, pemeriksaan kolesterol dilakukan melalui sampel vena. Biasanya pasien diminta puasa selama 8-12 jam sebelum pemeriksaan. Hal ini dilakukan agar hasilnya lebih akurat, terutama untuk parameter TG. Jadi, pemeriksaan ini kita bisa tahu kadar LDL itu kolesterol jahat atau HDL kolesterol baik, total kolesterol, dan TG. Hasil tersebut akan dibandingkan dengan nilai rujukan. Misalnya LDL normal di bawah 1000 mg per dl dan HDL sebaiknya di atas 40 mg per dl untuk pria dan 50 mg per dl untuk wanita. Dan penting juga hasil pemeriksaan laboratorium itu harus didiskusikan dengan tenaga medis agar dapat dianalisis secara menyeluruh tergantung kondisi pasiennya. Dan pernah dengar nggak sih dari orang-orang kalau misalkan kolesterol itu hanya menyerang orang tua gitu? Padahal kan di anak muda juga kan itu bisa ya. Padahal anak muda juga itu pasti tinggi kolesterolnya. Tanpa disangka-sangka gitu kan ya. Setuju banget, ada mahasiswa yang iseng cek kolesterolnya, ternyata itu di atas normal. Mereka kaget karena secara fisik kelihatan kurus. Mereka masih muda dan tidak merasakan gejala. Ya keseringan begitu kan. Kita kalau kolesterol. Iya, kolesterol ya. Kita nggak ngerasain gejalanya. Pas dicek ternyata tinggi. Iya, dan juga kolesterol tinggi juga ada yang tanpa gejala. Itu disebutnya silent killer. Faktornya itu karena gadang, stres, mahasiswa banget itu. jarang tidur, nggak atur pola makan. Berarti itu dominan terjadi, gejala-gejala seperti itu dominan terjadi ke mahasiswa ya? Bisa jadi kan? Iya. Jadi, kolesterol tinggi dibiarkan saja itu bisa menyebabkan plak di arteri yang disebut aterosklerosis dan juga penyumbatan di pembuluh darah dan
jantung juga stroke. Ya, dalam jurnal Clinical Biochemistry tahun 2021 disebut bahwa lebih dari 50% kasus penyakit jantung koroner dengan tingginya kadar LDL. Oke, setelah mendengar penjelasannya tadi, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih, bagaimana cara mencegah kolesterol. Adalah makan, dari mulai makanan yang mengurangi tinggi lemak seperti gorengan, makanan siap saji, Junk food, junk food gitu. Dan mulailah olahraga, berolahraga seminggu 3 kali selama 30 menit untuk meluangkan waktunya untuk olahraga agar menjadi hidup sehat. Ya, biar kelihatan rohani ya. sehat gitu. Dan dari sisi laboratorium, aku sarankan teman-teman cek kolesterol secara berkala, minimal setahun sekali, atau lebih sering kalau punya faktor resiko. Pemeriksaan ini murah dan bisa dilakukan sebagai fasilitas kesehatan. Ya, jadi kalian harus rutin cek kolesterol Cek ya. kolesterol Siapa tahu kalian ya. kolesterol kalian tinggi loh. Tiba-tiba stroke. Mantap. Jangan ya guys. Kita hari ini sangat berwawasan banget ya guys ya. Jadi jelas ya, penyakit kolesterol itu tidak hanya menyerang orang tua, tapi bisa juga menyerang mahasiswa seperti kita nih. Makan remaja. Ya, dan ingat, pencegahan lebih murah daripada pengobatan. Jadi, jaga pola makan, perbanyak aktivitas fisik, dan jangan malas cek kesehatan. Betul, kesadaran dari Diri sendiri itu penting. Iya, harus dibantu ya guys ya ngomongnya. Maaf. Oke, pembahasan kita hari ini selesai. Terima kasih Teh Legi, terima kasih Teh Neneng. Semoga obrolan kita di hari ini bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi teman-teman semua. Sampai jumpa, tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa jaga kolesterolmu sejak dini.